Halo Giders, hari ini gue mau bahas OnePlus Nord N10. Ini bakalan cuman jadi unboxing dan first impression video aja. Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat handphone ini tuh nggak wah banget, nggak gimana gitu ya. Cuman ada satu hal yang membuat gue dan Kumar tertarik, yaitu adalah prosesornya. Ini menggunakan prosesor seri 6 terbaru dari Snapdragon, dari Qualcomm maksud gue, yang sudah 5G, the only Snapdragon 6 series yang udah pakai 5G. Oke, langsung aja kita unboxing dan lihat handphonenya kayak apa. Men, nih men, biar si Kumar aja nih unboxing. Oke, Nord N10, N10, bebas lah ya mau bilangnya apa. Kita nggak sempat bahas yang Nord yang sebelumnya yang pakai Snapdragon 765, soalnya emang kita kurang tertarik. Ini lebih menarik dan lebih seksi. Desain boxnya asik sih, nggak kelihatan kayak handphone murah ya, didesain dengan bener. Ada tulisan N10-nya, di bagian kirinya ada tulisan OnePlus Nord N10 5G. Oh berarti ini handphone 5G mid-range paling murah yang pernah K2 Gadgets coba kayaknya. Ya itu bukan premium mid-range tapi udah 5G. Iya, gokil. Terus di bagian sisi sebelah kanannya ada tulisan OnePlus. Di atasnya lagi-lagi ada lambang OnePlus. Dan ini kita punya yang versi 128GB dengan RAM 6GB. Men, ini satu jenis aja ya? Iya, tapi itu 128-nya terlalu lihat ya, katanya sih expandable. Oh, oke. Dan warnanya ini adalah Midnight Eyes. Oke. Itu cuma satu, warnanya cuma satu. Oh, nggak ada warna lain ya? Nggak ada warna lain. Oke. Ya udah deh, kita coba unbox aja langsung, nggak pakai lama. Sah. Yang pertama itu ya seperti biasa lah, standar. Ada satu cover, isinya apa aja coba kita lihat. Yang pertama yang jelas ada quick start guide, habis itu ada safety information, sama ada highest SAR value. Ya gue nggak tahu lah apa ini. Yang penting ada 3 booklet yang kita dapetin, beserta SIM card ejector. Berarti itu nggak ada case-nya ya? Ya, nggak ada case. Ya, iyalah udah 5G, murah, mid-range tuh mau semuanya dikasih. Next, kita coba lihat handphonenya. Tapi jangan deh, handphonenya antar aja ya. Gue singkirin dulu, belakangan aja. Seperti biasa, khas OnePlus banget. Kabelnya itu warna merah, dan ini adalah USB-A to USB-C. Terus kita dapat charger, fast charging 30 watt. Ya, gue nggak tahu ya speednya bakalan berapa 0-100, nanti harus dicoba dulu. Next, handsetnya udah nggak sabar, udah gue buka duluan sebelum nungguin kalian. Maaf ya, nyuri start gue. Ini sekilas gue lihat kok handphonenya mirip ya sama bahasa desain handphone dari BBK Group belakangan ini yang mid-range. Entah itu Realme atau Oppo, dan bahkan ya ini sekilas mirip-mirip sama handphone Samsung juga. Ini handphonenya sekilas kayak kaca, tapi kalau kita udah biasa pakai handphone kaca, terus ini kalian ketok-ketok, ya bisa lah ketahuan bahwa sebenarnya ini adalah plastik. Namun walaupun demikian, ya ini di tangan sih tetap berasa solid ya, tetap berasa enak aja dipegang. Dan karena rounded juga bodinya, kaca belakangnya, plastik belakangnya, di tangan berasa nyaman saat dipegang. Terus untuk warna, ini warna hitam, dan untuk OnePlus Nord yang edisi ini adalah satu-satunya warna yang available. Ya ini sih langganan sidik jari lah ya, bercak-bercak udah bisa kelihatan. Gue baru buka unbox aja udah begini, ya kan? Terus ini ada sensor fingerprint fisik di bagian belakang, dan posisinya pun kalau gue lihat sih pas ya, enak buat di-unlock. Di bagian bawahnya itu ada port USB-C, terus masih ada headphone jack, terus ada speaker. Ini speakernya harusnya single bottom firing speaker ya. Di bagian atas ada mic, gue lihat. Terus di bagian bawah juga ada satu mic lagi. Dan di sebelah kiri itu ada power button. Untuk slotnya sendiri, sebentar gue cabut, agak keset nih. Hybrid ya, jadi aman lah, bisa dual SIM atau pakai single SIM dan SIM card. Balik ke depan, udah gue proses tadi supaya kita nggak kelamaan basa-basinya. Ini layarnya dilapisi oleh Gorilla Glass 3. Ukurannya itu 6,49 inch. Dan ini kalau gue perhatikan bezel bagian bawahnya itu
cukup tebel banget men ya. Bukan tebel doang, tapi tebel banget men ya. Atasnya juga tebel. Atasnya juga tebel ya. Untuk ukuran handphone 2020 ya. Buat kualitas displaynya sendiri, ini kan emang layar IPS ya. Dan kita juga udah beberapa kali mencoba layar IPS dari berbagai segmen. Kalau yang ini memang untuk segmen mid-range, tapi jatuhnya itu bukan kelas IPS yang terbaik di mid-range yang pernah kami coba. Lebih low to mid lah. Ya tapi walaupun begitu, nggak usah kecewa banget karena displaynya itu udah 90 Hz. Sebentar, gue cari. Nah, ini dia settingannya. 90 Hz, bisa pilih 60 atau 90 ya. Dan seperti biasa, kalau layar udah 90 Hz, itu kita buat scrolling, habis itu buat berselancar di UI, apalagi di social media, asik banget. Bisa lupa sama waktu ya. Tuh, smooth banget. Mumpung lagi di settings, kita lihat aja ya. Kita mau konfirmasi, bener nggak nih handphone 5G mid-range yang paling murah? Ini gue belum masukin kartu, cuman di sini di menu seluruh datanya tuh kelihatan Smart 5G. Artinya ini ya pasti handphone mendukung 5G ya. Kalau ngapain juga ada tulisan 5G di situ. Oh ya, men, yang buat gue penasaran ini chipsetnya apa nih? Gila, ini Snapdragon 690. Berarti ini Snapdragon 690 pertama yang kita coba ya? Iya. Snapdragon seri 6 pertama yang sudah mendukung 5G. Di Indonesia juga belum ada pastinya ini ya, belum resmi ya. Mungkin gue sedikit recap ya, mumpung lagi di About Phone. Ini kita bisa lihat prosesornya Snapdragon 690, storage-nya itu 128GB ditandem dengan RAM 6GB, Oxygen OS versi 10.5. Dan Android-nya itu masih Android 10 ya, belum Android 11 sayangnya. Dan infonya bakalan cuman dapat satu Android upgrade ke Android 11 doang. Cukup menyedihkan. Antutunya seperti apa? Udah di-download? Langsung aja kita coba dulu. Apa-apaan nih? 282 ribuan skornya. Berarti ini Snapdragon kepala 6 yang performanya sama kayak Snapdragon 730G, di sini ditambah 5G pula. Ngomongin Antutu yang nggak lengkap kalau nggak ngetes Geekbench 5 kan. Buat single core itu skornya 605, buat multicore-nya 1867. Oke, next sebelum baterai, gue mau tahu dulu ini resolusi layarnya berapa? 90, 720p pula jangan-jangan. Oh bukan ya, ini ternyata 1080p, bagus. Terakhir yang kita mau lihat baterai. Baterainya itu 4300 mAh ya, standar lah ya, udah cukup besar lah ya buat ukuran mid range di tahun 2020 men. Ya, sebenarnya standarnya sekarang udah mulai 5000 ya. 4500 ke atas ya. Sedikit di bawah standar. Kameranya total ada 4. Dan untuk lensa utamanya menggunakan sensor OmniVision beresolusi 64 megapiksel. Coba kita jepret ya. Jepret. Ini hasil kameranya so-so sih men kalau gue lihat dari sini ya. Despite ya nggak wah ya kan, terlepas dari kondisi lighting kita di dalam studio ini ya kan. Terus buat ultra wide-nya ini lebar men ya? Berapa ini FOV-nya men? 119 derajat FOV. Oke. Makanya ini berasa cukup distorsinya ya. Habis itu ada juga lensa makro, gue bisa lihat simbol makro di sini. Ya bener, ada lensa super makro 2 megapiksel. Dan selain lensa super makro yang juga yang 2 megapiksel juga adalah lensa depth. Tuh kan muncul depth efeknya. Berarti total 64822. Terus buat kamera selfie-nya 16 megapiksel. Kali ini kita dapat Nord N10 dari Gondry Store. Dia banyak masukin handphone impor dari US nih gengs. Jalur resmi pula. Cek lapaknya di deskripsi ya. Oke, jadi itu adalah OnePlus Nord N10. First impression kami untuk sebuah handphone mid-range ya cukup solid lah ya. Dia punya keunggulan di obviously Oxygen OS UI yang favoritnya K2 Gadget sampai sekarang. Dan yang kedua masih ada headphone jack. Dan yang jelas udah 5G. Kan dia udah make ya tadi seperti kami bilang, udah make seri 6 dari Qualcomm yang terbaru yang udah 5G. Soal kekurangannya mungkin ya
apa ya, mungkin layar sama kamera kali ya. Tapi ya untuk bisa kasih kesimpulan lebih komprehensif ya, kami harus mencoba handphone ini lebih jauh. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal OnePlus Nord N10, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye!